Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Ringin Pitu 1, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena limpahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rapat kegiatan Kombel. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Guru, setelah rapat ini teman kita Bapak Pujiono akan mempresentasikan rencana tindak lanjut. Silakan untuk Bapak Pujiono bisa melakukan presentasinya. Waktu dan tempat Bapak Pujiono kami persilahkan. Terima kasih waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya meminta izin di sela-sela rapat hari ini untuk mempresentasikan hasil rencana tindak lanjut saya yang akan saya paparkan nanti. Mungkin di awal saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang masih mengikuti kegiatan rapat dan pembahasan acara Kombel. Mungkin bisa ditampilkan untuk pemaparan materinya sambil nunggu sebentar, karena di layar belum muncul. Mungkin saya sambil berdiri karena di sini kita lesehan biar nanti agak lebih jelas. Sudah. Di sini penyusun saya sendiri Pujiono sebagai tugas rencana tindak lanjut RTL dalam kegiatan PKG PJOK Jatim Kediri Cup gelombang 2 kelas 13 dengan tema Maper Barkas modifikasi alat peraga barang bekas. Jadi di sini tentang modifikasi alat dari barang bekas untuk kelancaran dari pembelajaran kita atau materi yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita. Oke, lanjut. Di sini dengan latar belakang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang saya ambil dari Tutwuri Handayani. Karena di situ ada Jer Basuki Mawabeo Tutwuri Handayani. Di sini saya mengambil Tutwuri Handayani. Pendidik juga memiliki peran dalam memberikan dorongan dan dukungan kepada murid untuk mengembangkan potensi dirinya. Mereka memberikan kebebasan kepada murid untuk berkreasi, tetapi tetap memberikan arahan agar murid dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam hal ini pendidik berperan sebagai fasilitator yang memberikan kebebasan dalam batasan yang konstruktif. Di sini dalam artian guru harus mengatasi masalah yang dihadapi di kelasnya, baik itu gaya mengajar, metode mengajar, untuk mengelola kelasnya agar tercipta suasana yang aman, menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Di sini kita garis bawahi gaya mengajar dan metode mengajar untuk mengelola kelas kita. Bagaimana supaya anak-anak itu bisa berperan aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Mungkin dengan kendala-kendala alat peraga yang kita miliki itu kekurangan atau kurang, kita bisa memodifikasi alat peraga dari limbah-limbah barang bekas atau barang yang sudah tidak digunakan
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita terapkan ke anak. Mungkin di sini saya sebagai guru PJOK tentunya dengan peraga olahraga, tetapi untuk guru kelas bisa disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan. Mungkin seperti kalau matematika atau bahasa atau mapel-mapel yang lain, mungkin agama. Oke. Di situ untuk budaya atau kreativitas modifikasi alat peraga. Jadi intinya untuk mengatasi supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Oke. Tercapainya capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Oke. Kalau dalam kurikulum merdeka mungkin kita bisa dinyatakan berhasil atau tidaknya pembelajaran yang kita sampaikan, yaitu dengan anak-anak itu mengerti, intinya paham dengan apa yang sudah kita sampaikan. Ya. Dari modifikasi ini mungkin kalau dalam pembelajaran olahraga seperti kalau tolak peluru di lembaga kita tidak ada peluru yang sesungguhnya. Jadi saya bisa menggunakan mungkin dari gumpalan atau memanfaatkan kertas-kertas bekas yang dibentuk bulat menyerupai peluru seperti itu. Kalau lebih mungkin dari paralon untuk roket. Itu kalau dari materi PJOK. Mungkin kalau dari teman-teman Bapak Ibu guru kelas maupun guru mapel agama bisa disesuaikan dengan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Mungkin dalam bentuk gambar ataupun menghitung dengan model permainan seperti gambar atau mengumpulkan barang-barang alat peraga lainnya, menyusun kata kalau bahasa Indonesia dalam membaca mungkin seperti itu. Ya. Mungkin lanjut. Di sini ada tujuan program. Yang satu, membuat keterlibatan aktif peserta didik dalam peran nyata. Yang kedua, mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Dan yang ketiga, melatih kemandirian murid, kerjasama, kreativitas murid dalam berorganisasi serta berkolaborasi dengan warga sekolah maupun luar sekolah. 4. Membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menggali dan memupuk potensi serta kreativitas siswa dalam bidang olahraga untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Ini yang sudah saya sampaikan di awal. Tujuan program membentuk keterlibatan aktif peserta didik dalam berperan yang nyata, mengembangkan minat, bakat, dan potensi, dan seterusnya. Di situ dengan adanya alat peraga yang memenuhi baik itu asli maupun modifikasian dari kita sebagai Bapak Ibu guru, di situ sangat berperan bagi peserta didik untuk terlibat aktif dan melatih kemandirian murid dan melatih kerjasama juga. Jadi menanamkan sikap karakter ke anak juga. Mungkin tujuan program dari rencana tindak lanjut sudah saya paparkan. Mungkin bisa dilanjut next untuk slide selanjutnya. Capaian dan langkah-langkah capaian. Siswa memahami pentingnya alat peraga untuk pembelajaran. Jadi alat peraga sangat penting untuk mempermudah kita memberi penguatan terhadap peserta didik. Siswa lebih aktif secara fisik, keterampilan sosial dan kerjasama siswa meningkat. Partisipasi dan
kepemilikan siswa terhadap kegiatan sekolah meningkat. Langkah-langkah sosialisasi kepala sekolah, rekan guru, peserta didik. Jadi langkah-langkahnya saya sosialisasikan ke Kombel seperti di sini. Saya sosialisasi ke Kombel, komunitas belajar yang dihadiri Bapak Ibu guru dan Ibu kepala sekolah. Selanjutnya nanti akan saya sosialisasikan ke peserta didik juga. Selanjutnya melibatkan siswa dalam perencanaan dan persiapan kegiatan. Mengadakan sesi edukasi tentang modifikasi alat peraga, melaksanakan puncak kegiatan, mengadakan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Oke, selanjutnya struktur program dan mitra. Struktur program intrakurikuler dan kokurikuler dengan melibatkan siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Ringin Pitu 1. Di sini saya melibatkan kelas 4, 5, 6 karena untuk kelas atas mungkin alat-alat peraganya sudah bisa diarahkan untuk membuat modifikasi alat peraga. Mitra guru PJOK, guru kelas, orang tua, dan komunitas sekolah, komunitas belajar di sekolah. Jenis kegiatan modifikasi alat peraga dari barang bekas. Kalau saya sebagai guru PJOK tentunya alat peraga khusus olahraga. Mungkin dari Bapak Ibu guru kelas maupun guru mapel bisa disesuaikan dengan apa yang akan disampaikan ke peserta didik. Pelaksanaan program waktu dilaksanakan di awal semester. Jadi nanti dilakukan sebelum pembelajaran. Tempat lapangan SD Negeri Ringin Pitu 1 Kecamatan Pelemahan. Lanjut. Kapasitas yang dimiliki sekolah. Modal manusia. Di sini modal manusia itu intinya yang dimiliki sekolah, terutama modal manusia, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan komunitas sekolah, orang tua peserta didik. Modal fisik, halaman sekolah, laboratorium komputer, dan perlengkapan olahraga. Modal lingkungan, fasilitas olahraga, yaitu lapangan sekolah dan alat-alat olahraga lainnya. Modal finansial, yaitu tentang pendanaan dalam membuat modifikasi alat peraga, bisa diambilkan dari bantuan operasional sekolah satuan pendidikan atau mungkin dari dana dari luar, mungkin sponsor, tergantung Bapak Ibu guru nanti mengadakan modal finansialnya, bisa minta untuk dari dana bos maupun dari mandiri maupun sponsor. Oke, lanjut. Evaluasi, perencanaan evaluasi akan dilakukan secara berkelanjutan. Berkelanjutan melalui observasi, mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Kedua, angket, mengumpulkan umpan balik dari siswa, guru, dan orang tua. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data berupa foto, video, dan hasil karya siswa. Itu untuk rencana evaluasi kegiatan rencana tindak lanjut. Oke, lanjutnya kemungkinan tantangan. Mungkin di sini tantangan cuaca, hujan atau panas terik, kegiatan dapat diganti di dalam ruangan. Kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan waktunya pas dengan hari efektif. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Keterbatasan waktu, di sini waktu sangat terbatas, seperti itu. Jadi mengoptimalkan waktu pembelajaran dengan kegiatan yang menarik. Yang terakhir, minat siswa yang berbeda, karena kita tidak mau mengajar satu atau dua siswa, lebih dari dua. Jadi setiap siswa mempunyai minat
belajar yang berbeda-beda. Oke, lanjut. Untuk terakhir, terima kasih. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Jadi di sini dalam memodifikasi alat peraga tentunya untuk membuat pembelajaran kita lebih asik, menyenangkan, gembira, dan bermakna bagi peserta didik. Jadi meskipun nanti alat peraganya kurang, kita bisa berkolaborasi di Kombel kita untuk modifikasi alat apa yang sesuai dengan apa atau pembelajaran apa yang akan kita sampaikan kepada murid. Mungkin terima kasih, sekian dari pemaparan saya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman Kombel, Bapak Ibu guru. Nggih, Bu Sri. Terima kasih atas waktunya. Saya tertarik dengan judulnya modifikasi alat peraga dalam yang jadi pertanyaan saya, apakah modifikasi tersebut nantinya tidak akan mempengaruhi jalannya kegiatan, karena setiap alat itu kan beda-beda Pak. Ada alat itu yang ketika diperbaiki lagi kan penggunaannya sudah tidak seperti sedia kala seperti itu. Terima kasih. Untuk modifikasi alat peraga, apakah tidak menyita waktu dalam pembelajaran dan mempengaruhi jalannya pembelajaran? Nah, di sini tadi mungkin bisa di awal semester tadi sudah saya jelaskan kegiatan akan dilaksanakan di awal semester, atau mungkin sebelum pembelajaran apa yang akan kita sampaikan. Semisalnya di hari itu juga, itu sebenarnya tidak apa-apa Bapak Ibu guru, karena di dalam pembelajaran itu kan tidak 1 jam pelajaran, lebih dari 1 jam pelajaran. Mungkin kalau olahraga langsung 1 hari itu 1 kelas mungkin 3-4 jam pelajaran. Kalau agama mungkin juga seperti itu, atau dibagi 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran. Mungkin kalau Bapak Ibu guru kelas matematika, bahasa Indonesia kan itu tidak 1 jam pelajaran, jadi lebih dari 1 jam. Di situ kita 1 jam atau 2 jam pelajaran kita gunakan untuk memodifikasi alat. Sebelum memodifikasi alat tentunya kita sudah sampaikan kepada peserta didik kita bahan-bahan yang akan kita siapkan dan kita bawa. Di situ baru kita lakukan di jam pelajaran. Makanya di situ tadi intrakurikuler atau kokurikuler. Kokurikuler itu P5 di jadwal-jadwal P5. Jadi kita bisa siapkan di situ untuk membuat modifikasi alatnya. Nah, di situ gunanya untuk apa? Manfaatnya untuk apa? Selain mempermudah kita menjelaskan ke anak, anak juga berperan aktif, tahu juga manfaat apa yang dia buat atau hasil karya anak-anak untuk materi yang akan mereka pelajari juga. Mungkin seperti itu. Kalau mungkin nanti waktunya memakan waktu yang banyak, itu nanti bisa bertahap. Di sini intinya kita juga melatih kreativitas anak-anak. Kalau mungkin dari pembelajaran olahraga itu lebih lama dibanding dengan Bapak Ibu guru kelas, karena Bapak Ibu guru kelas nanti juga bisa memanfaatkan media digital seperti printer, laptop
untuk misalnya ngeprint atau apa untuk mempermudah membuat alat peraga seperti itu. Oke. Mungkin jawaban dari saya cukup jelas. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi? Mungkin kalau tidak ada, saya akhiri untuk presentasi hari ini. Terima kasih waktu yang diberikan untuk saya memaparkan pentingnya modifikasi alat peraga. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan waktunya hari ini. Mungkin di lain hari, di pertemuan Kombel lain hari, mungkin bisa dari Bapak Ibu Guru yang lain untuk hal-hal baru yang didapat untuk bisa disampaikan kepada teman-teman di Kombel kita, dan mungkin bisa juga untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi di kelasnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak Pujiono atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman, kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Untuk Kombel kita semoga bisa berjalan dengan lancar, sehingga kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada baik di kelas maupun di luar kelas, sehingga SD kita semakin maju, semakin kreatif. Demikian Bapak Ibu Guru untuk rapat kali ini.